称号と聖剣が神にも近き者を倒せるなら。Anime ini bercerita tentang seorang laki-laki bernama Suzuki Ichiro yang berumur 39 tahun. Suzuki bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan game. Karena lelah dengan pekerjaannya, ia tertidur di tempat kerja. Ketika terbangun, tiba-tiba ia mendapati dirinya sudah berada di dunia game. Di dunia tersebut, ia memerankan sebagai Sato, dan wajahnya kembali seperti waktu SMA yang berusia sekitar 15 tahun. Dan inilah dia, Dechmarkara Hajimaru Isekai. Saat melihat peta, ia terkejut karena banyak sekali pasukan Lizardman yang sedang menuju ke tempatnya. Sato terkena serangan dari Lizardman. Karena panik, dia menggunakan semua skill yang tersedia untuk membunuh semua Lizardman itu. Sehingga mereka semua tewas, terkena skill meteor dan levelnya pun meningkat secara drastis. Namun masih ada satu Lizardman yang masih hidup. Untungnya Sato berhasil mengalahkannya. Karena telah membunuh pasukan Lizardman, status Sato berubah hingga mencapai level 310. Lalu Sato meningkatkan skill meteornya dan mencoba skill tersebut agar bisa memastikan daya hancur yang diberikan meteor. Namun ledakannya terlalu menakutkan. Untungnya, Sato berhasil keluar dari tempat tersebut. Kemudian, Sato menggunakan beberapa item yang telah didapatkan saat membantai para Lizardman. Tidak hanya itu, Sato juga mengupgrade skill-skill miliknya. Kemudian, Sato memutuskan untuk pergi ke kota terdekat, namun dirinya malah ditabrak oleh naga Wyvern. Untungnya, Sato tidak terluka karena dirinya sudah berlevel 310. Lalu, naga itu langsung kabur setelah melihat Sato melemparkan batu. Akan tetapi, naga tersebut malah menuju ke para prajurit. Di sana ada seorang gadis yang menyerang naga tersebut, namun dirinya malah terpental ke langit. Sato yang melihat itu langsung terbang dan menangkapnya. Saat si gadis tersadar, dia memperkenalkan dirinya. Dia bernama Zena. Lalu datang teman Zena yang mencurigai Sato. Untungnya Sato menggunakan skill berbohong, sehingga mereka mempercayai Sato dan membawanya masuk ke dalam kota. Sampai di kota, Sato dibantu juga untuk membuat kartu nama dan kontrak tinggal di kota. Setelah itu, ia mencari penginapan. Lalu datang seorang gadis bernama Martha yang langsung menarik lengannya dan membawa Sato ke penginapan miliknya. Setelah menyewa penginapan, Martha mengajak Sato untuk berbelanja dan bertemu dengan manusia setengah binatang yang didiskriminasi. Melihat itu, Sato bergegas menolong dan menyuruh pria tersebut pergi. Keesokan paginya, Jenna mengajak Sato berkeliling kota. Jenna mengajak Sato ke berbagai tempat, mulai dari kuil hingga menara pengawas kota. Jenna juga mengajak Sato berkeliling menggunakan kereta kuda. Namun saat berkeliling, Sato melihat manusia setengah binatang yang kemarin didiskriminasi kembali. Zena kesal dan ia bergegas melindungi para budak manusia setengah binatang. Ia juga mengatakan kepada warga untuk berhenti melempari batu. Di situ Sato juga tidak tinggal diam. Ia mencari dan melumpuhkan satu persatu para dalang peristiwa tersebut. Lalu Sato menyerahkan para dalang itu kepada warga dan ia juga memberitahu kepada warga bahwa mereka semua telah dibodohi. Tiba-tiba... Ya, iblis muncul dari dada salah satu dalang, yang ternyata si dalang itu sudah dikendalikan oleh si iblis. Si iblis langsung membuka gerbang teleportasi untuk memindahkan semua orang dan Sato ke sebuah labirin. Sato berteleportasi bersama budak tadi, sedangkan Zena masih bersama warga dan para prajurit. Di dalam labirin, Sato membuka rantai para budak. Setelah Sato mengetahui bahwa para budak tidak mempunyai nama, ia pun memberi nama.
Si kadal diberi nama Liza, si anjing diberi nama Pochi, dan si kucing diberi nama Tama. Karena Sato merasa khawatir kepada Zena, ia berpikir untuk mencari keberadaan Zena terlebih dahulu dengan fitur peta. Sato dengan mudah mengetahui lokasi spesifik Zena berada. Sato berangkat bersama para budak tadi menuju lokasi Zena. Lalu Sato membagi tugas. Ia menugaskan Liza untuk melawan monster labirin, sedangkan Tama dan Pochi ditugaskan untuk berjaga. Saat di perjalanan, rintangan muncul. Sato, Liza, dan yang lainnya harus bertarung melawan monster penghuni labirin. Saat membunuh setiap monster, Liza selalu mengumpulkan core dari monster. Ia menjelaskan kalau core monster sangat berharga. Core bisa dijual atau ditukar dengan barang. Singkat cerita, akhirnya Sato bertemu dengan Zena dan pasukan lainnya. Namun tiba-tiba si iblis mata satu muncul. Ih, kayak Dajjal anjir. Si iblis menyerang Zena dan seluruh prajurit. Sato yang melihat Zena dan yang lainnya sedang dalam kesusahan, ia pun membantu. Tetapi Sato menggunakan topeng karena ia tidak ingin kekuatan OP-nya diketahui oleh orang lain. Kemudian Sato melemparkan batu ke arah si iblis yang membuat si iblis langsung tak berdaya. Si iblis yang sudah tidak sanggup melawan Sato, ia memanggil tuannya, sang Demon Lord, ras iblis tertinggi. Tetapi bagi Sato, si Demon Lord ini sangat lemah. Ia langsung membunuh si Demon Lord dengan satu tebasan belaka. 勇者の称号と聖剣が神にも近き者を倒せるなら Setelah si Demon Lord dikalahkan, Sato dan yang lainnya berhasil keluar dari labirin dengan selamat. Setelah keadaan aman, Sato pergi ke tempat perdagangan budak untuk meresmikan Liza, Tama, dan Pochi sebagai budaknya. Pedagang budak itu juga memberikan Sato 2 orang budak yang tidak laku secara gratis. Kedua budak itu bernama Arisa dan Lulu. Si pedagang memberikan 2 budak secara gratis karena di dalam labirin Sato menyelamatkan si pedagang. Anehnya, Arisa dan Lulu mengerti bahasa Jepang. Sato mencurigai bahwa Arisa dan Lulu berasal dari Jepang. Setelah itu, Sato mengajak para budaknya makan dan memberikannya mereka baju baru. Semuanya merasa senang karena mendapatkan tuan yang sangat baik hati. Malam harinya, Sato mengajak para budaknya ke penginapan. Sayangnya, saat di penginapan, Sato dipandang sinis oleh para warga yang ada di situ karena membawa manusia setengah binatang ke dalam penginapan. Karena penginapan tidak memperbolehkan menginap di penginapan, alhasil Liza, Tama, dan Pochi tidur di kandang kuda. Sementara Sato, Arisa, dan Lulu tidur di penginapan. Karena terbiasa menjadi budak, tiba-tiba saja Arisa dan Lulu melepaskan pakaiannya dan menawarkan Sato untuk enak-enak dengan mereka. Tapi Sato menolaknya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak merasa tertarik. Di situ Arisa terlihat sangat kesal karena tolakan tersebut. Kemudian saat Sato tertidur, Arisa malah menyerangnya dan memaksanya dengan skill penggodanya. Ara, ukoschatta. Namun Sato berhasil sadar dan memerintahkan untuk tidak menggunakan skill rayuannya lagi. Alasan mengapa Arisa melakukan hal tersebut karena Arisa tertarik dengan Sato. Lalu setelah itu Arisa bercerita bahwa dirinya dulu juga orang Jepang, sama seperti Sato. Ia berpindah ke dunianya saat ini karena bereinkarnasi dengan ingatan penuh. Karena itulah Arisa bisa berbahasa Jepang. Ia juga mengatakan ada 2 cara untuk manusia biasa bisa pindah ke dunia ini, yaitu dengan cara reinkarnasi dan yang kedua dengan cara memakai sihir pemanggilan. Keesokan harinya, Zena dan Martha menemui Sato di kamarnya. Zena kaget melihat Sato yang tidur bersama Lulu dan Arisa. Karena hal itu, Zena keluar meninggalkan Sato. Lalu Sato mengejarnya dan berusaha menjelaskan kepada Zena bahwa dirinya tidak melakukan apapun bersama Arisa dan Lulu. Lalu karena ada Zena, Sato meminta tolong untuk mencarikan rumah untuknya. Zena mengenalkan Sato kepada Nadi, karena Nadi mengetahui informasi rumah kosong yang berada di kota Salu.
Lalu Nadi mengajak Sato untuk melihat-lihat rumah-rumah di kota Salu. Sayangnya, Sato tidak menemukan rumah yang cocok untuknya. Setelah mencari rumah, Sato mengajak Jenna jalan-jalan. Di sana, Sato memberikan Jenna beberapa aksesoris dan mengajaknya menonton pertunjukan drama. Setelah itu, Sato dan Zena kembali ke penginapan. Namun tiba-tiba kota diserang oleh segerombolan monster. Sato, Pochi, dan Tama langsung membantu memberantas para monster itu. Lalu salah satu monster semut memasuki kantor Nadi. Sato pun langsung masuk dan menolongnya. Di dalam kantor Nadi, Sato bertemu dengan ras elf bernama Yusa. Nadi menjelaskan kalau Yusa adalah manajernya. Singkat cerita, semua monster sudah berhasil dikalahkan oleh prajurit kota Salu. Malam harinya, saat sedang makan-makan, Lulu terlihat kurang sehat. Sato yang melihat itu berinisiatif untuk pergi mencari obat. Namun, saat sedang mencari obat, ia melihat dua orang yang sedang diserang oleh monster bayangan. Sato langsung mengalahkan monster itu dan membantu kedua orang tadi. Sato mengecek keadaan kedua orang tadi, ternyata orang itu adalah manusia tikus dan gadis kecil dari ras elf. Si manusia tikus ini meminta bantuan kepada Sato untuk menyelamatkan si gadis ras elf. Lalu Sato membawa si elf ini ke kantor Nadi. Saat Yusa melihat gadis itu, ternyata Yusa mengenalnya. Yusa mengatakan kalau gadis itu adalah Mia, putri dari hutan elf.